masyarakat Arab pra-Islam. Jauh sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab sudah memiliki agama dan tradisi. Islam lahir dalam suasana dominasi politik dua kerajaan besar, Persia dan Bizantium. Sebagai respon atas kondisi masyarakat pada masa itu, Islam diturunkan serta berperan dalam menanamkan bentuk kepercayaan baru bagi masyarakat Arab. Pemahaman tentang kondisi politik, ekonomi, sosial, dan agama masyarakat Arab pra-Islam merupakan dasar pemahaman pembaruan yang dibawa peradaban Islam sebagaimana dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Politik. Sebelum Islam, Jazirah Arabia dan sekitarnya didominasi oleh dua kerajaan besar, Bizantium di barat dan Sasania di timur. Pada tahun 600, Bizantium berada di bawah kekuasaan Kaisar Maurice yang menyandang gelar Augustus dan mengaku sebagai penerus Augustus I yang telah menguasai kekaisaran Romawi lebih dari 600 tahun sebelumnya. Ekonomi. Salah satu aspek penting perekonomian Arab pra-Islam adalah pertanian. Sekitar 2000 tahun menjelang Islam lahir pada 610, masyarakat Arab pra-Islam sudah mengenal peralatan pertanian semi modern, misalnya alat bajak, cangkul, garu, dan tongkat kayu untuk menanam. Penggunaan hewan ternak seperti unta, keledai, dan sapi jantan sebagai penarik bajak dan garu, serta pembawa tempat air juga sudah dikenal. Demikian pula sistem irigasi telah mereka praktekkan. Untuk menyuburkan tanah, masyarakat Arab pra-Islam telah menggunakan apa yang sekarang disebut pupuk alami, seperti pupuk kandang, kotoran manusia, dan binatang tanah tertentu misalnya cacing dan rayap. Mereka juga telah mengenal teknik penyilangan pohon tertentu untuk mendapatkan bibit unggul. Sosial. Sebelum Islam lahir, penghuni Jazirah Arabia dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Kata itu berakar dari kata jahal, yang berarti bodoh, lawan kata ilm, yang berarti pandai dan mengetahui. Jika diartikan demikian, di sana ada kenyataan bahwa sebagian masyarakat Arab pada waktu itu sebenarnya telah memiliki tingkat budaya yang tinggi, walaupun daerah mereka tampak terisolasi dari dunia luar. Tidak sedikit dari mereka, terutama kaum pedagang yang telah mengalami kontak dengan budaya dan peradaban dunia luar, karena pada hakikatnya daerah Hejaz, yakni Mekah, merupakan jalan dagang yang strategis menghubungkan Syam di utara dan Zaman di selatan. Maka terciptalah transformasi budaya di kalangan mereka, sehingga banyak di antara mereka yang pandai baca dan tulis. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa ketika terdapat banyak tawanan yang pandai baca dan tulis, Nabi Muhammad SAW menyetujui pembebasan tawanan itu dengan syarat bahwa yang kaya harus menebus dengan uang, sedangkan yang tidak memiliki harta masing-masing harus mengajarkan baca tulis kepada 10 anak muslim. Agama. Sebelum Islam lahir, di Arabia telah berkembang berbagai jenis agama, baik agama asli maupun agama yang berasal dari pengaruh wilayah lain seperti Yahudi dan Nasrani. Namun demikian, data sejarah menunjukkan bahwa di Mekah, tempat lahirnya Islam, kedua agama tersebut tidak meninggalkan pengaruh yang cukup berarti. Masyarakat Arab mempercayai agama pagan, yakni penyembahan berhala. Bangunan. Arabia memiliki sejarah yang tua sebagai tempat berkembangnya kebudayaan, dan karena itu
banyak peninggalan bangunan yang dapat menggambarkan perkembangan kebudayaan pra-Islam di wilayah itu. Di sana banyak bangunan yang merupakan tempat ibadah agama atau bangunan lain yang memiliki arti penting bagi masyarakat Arab pra-Islam.